Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melakukan instalasi Windows Server. Nah, pertama adalah kita harus melakukan settingan untuk instalasi Windows Server. Di sini saya menggunakan memori 2 GB karena recommended untuk Windows Server di virtual itu 2 GB. Boleh kalian turunkan jadi 1 GB. Terus ada prosesor saya kasih 1. Untuk masalah hard disk saya kasih yang paling recommended yaitu 60 GB. Hal selanjutnya adalah kita harus melakukan settingan virtual network terlebih dahulu untuk melakukan settingan NAT-nya ya, agar komputer kita bisa terkoneksi dengan internet. Komputer server kita yang ada di virtual bisa terkoneksi dengan internet. Di sini saya sudah melakukan settingan NAT-nya. Kalian bisa lakukan add network saja. Kalian mau taruh di mana nanti settingan dari NAT-nya itu tinggal dipilih di VMnet berapa. Nah, jika sudah kalian bisa pilih ke NAT. Ya, ini kan masih host only. Kalian bisa pilih ke NAT, tetapi dalam satu virtual network itu hanya boleh ada satu NAT. Jadi di sini saya sudah punya NAT. Saya hapus yang saya buat tadi karena saya tidak membutuhkan. Nah, kalian bisa melakukan settingan itu di settingan yang awal, yaitu di subnet max dan subnet IP dan subnet max. Lalu ada di DHCP settingnya itu bisa dilihat start IP. Ya, disesuaikan dengan IP yang ingin kalian pakai saja. Lalu oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan instalasi Windows Server 2012 R2. Oke, kita start Windows-nya. Nah, di sini instalasi Windows Server itu sama seperti instalasi Windows pada umumnya. Tidak ada yang berbeda. Nah, di sini terlihat tampilan awalnya seperti Windows 10 ya. Dan awalnya itu loading screen-nya, loading boot-nya seperti Windows 10. Nah, di sini kalian tinggal memilih bahasanya, time-nya. Di sini saya langsung next saja ya. Nah, ini mirip sekali seperti install ulang Windows pada umumnya. Nah, seperti Windows 10, Windows 7, Windows 8. Ya, cara install ulangnya memang seperti ini. Nah, di sini ada pilihan standar, data center, dan ada standar core, ada standar GUI, ada data center core, ada data center GUI. Nah, di sini perbedaan dari standar dan data center itu adalah jika standar itu biasanya diperuntukkan untuk perusahaan yang ingin memanage server mereka itu dalam skala menengah ke bawah. Jadi tidak terlalu banyak membutuhkan sebuah server di dalam perusahaan tersebut. Tapi untuk data center itu diperuntukkan untuk perusahaan yang lebih besar, karena di data center semua fitur dari Windows Server ini tersedia. Perbedaan antara core dan GUI itu adalah core itu seperti CLI dalam Linux. Nah, tapi di Windows ini CLI-nya itu berupa CMD. Jadi yang akan ditampilkan nanti adalah sebuah CMD yang akan kalian gunakan untuk melakukan komen atau perintah penyetingan. Jadi core, command line, GUI, grafis. Di sini kita melakukan instalasi itu sama aja instalasinya, menunggu seperti melakukan instalasi Windows pada umumnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih perbedaan dari Windows Server dengan Windows biasa. Windows Server seperti namanya itu diperuntukkan untuk membuat sebuah server. Pada Windows Server memiliki Enterprise Management Software. Nah, Enterprise Management Software ini diperuntukkan untuk bisnis. Jadi Windows Server biasanya akan digunakan atau akan berfungsi dengan baik jika
kalian menggunakannya untuk kebutuhan bisnis kalian, seperti menampung sebuah website atau membuat sebuah jaringan untuk skala yang besar. Jadi Windows Server ini sangat diperuntukkan untuk sebuah komputer center atau komputer yang menampung banyak data pada sebuah bisnis. Sementara untuk Windows biasa itu diperuntukkan untuk orang-orang yang melakukan konsumsi kegiatan pada umumnya, seperti membuat presentasi, menulis di Word, atau melakukan editing video. Selain itu, pada Windows Server jelas akan lebih memperkuat keamanannya, karena jika sebuah server keamanannya itu buruk, maka server tersebut akan mudah dicuri datanya. Sementara untuk Windows biasa, keamanannya memang tidak akan setinggi keamanan dari Windows Server. Selain mereka memiliki perbedaan, Windows Server dengan Windows biasa juga memiliki persamaan. Misalnya di Windows biasa kita menginstal Word, di Windows Server juga kita bisa melakukan instalasi Word. Nah, jadi Windows Server dan Windows biasa itu hanya perbedaannya terletak pada kegunaannya. Jadi Windows Server berguna untuk memanajemen bisnis, lebih tepatnya server bisnis, dan Windows biasa ya gunakan untuk melakukan aktivitas seperti biasanya. Setelah proses instalasi selesai, nah selanjutnya kita disuruh untuk memasukkan sebuah password untuk Windows Server kita. Di sini untuk password sendiri kalian wajib menggunakan karakter. Kalian wajib menggunakan kombinasi karakter, huruf, dan angka. Minimal, kalau saya tidak salah itu 8 deret dari kombinasi tersebut. Nah, di sini saya salah masukkan password karena saya tidak menggunakan sebuah karakter. Jadi dibilang password saya itu terlalu lemah. Di sini saya mencoba dengan menggunakan satu buah karakter, yaitu add. Nah, berhasil untuk melakukan finalisasi. Nah, jadi untuk masuk ke Windows Server kita itu kita harus melakukan ctrl alt del. Tapi kalau di VMware atau di virtual kalian bisa gunakan ctrl alt insert. Di sini masukkan password yang sudah kita buat tadi. Oke, kita masuk ke Windows Server kita. Nah, di sini lagi prepare, Windows Server kita lagi di prepare. Dan ya, inilah tampilan Windows Server 2012 R2. Dimana di sini saya menggunakan Windows Server dengan masa trial. Kalian bisa mendownload Windows Server dengan masa trial di halaman Windowsnya langsung. Kalian search saja di Google download Windows Server. Di situ kalian akan akan ada di pencarian dari Windowsnya atau dari website Windows atau Microsoft. Kalian bisa download langsung melalui Microsoft dengan trial sekitar 118 hari kalau saya tidak salah ingat. Baik, sekian untuk instalasi Windows Server kali ini. Saya ucapkan terima kasih.